tahun beta rasakan hidup dalam kemewahan dunia, berpegang dalam dosa, ku tinggalkan duniamu, melangkah jauh dari jalan surga. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tak sangka kita jatuh. Kini tinggal diriku saja, semua sudah tiada, hanya tinggal air mata. So Tuhan Yesus, so Tuhan mari datang gendong beta. So Tuhan Yesus, so Tuhan jangan kasih tinggal beta. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib Kristus. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tak sangka beta jatuh. Kini tinggal diriku saja, semua sudah tiada, hanya tinggal air mata. So Tuhan Yesus, so Tuhan mari datang gendong beta. So Tuhan Yesus, so Tuhan jangan kasih tinggal beta. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib Kristus. So Tuhan Yesus, so Tuhan mari datang gendong beta. So Tuhan Yesus, so Tuhan jangan kasih tinggal beta. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib Kristus. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib Kristus. Beta mau balik. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, saat ini di Minggu Pemulihan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan
dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, membuka Alkitab yang terambil dari kitab Yoel, pasal pertama, ayat pertama hingga 12, yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Persilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah bertobat dan hidup dalam kebenaran. Ayat nas terambil pada ayatnya yang keempat. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada tanggal 2 Maret 2020, ketika Indonesia terkonfirmasi kasus COVID-19 yang berawal dari 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Melalui pandemi ini, mau dikatakan bahwa semua manusia di muka bumi ini sama di hadapan Tuhan, siapapun. Karena
manusia untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Harapannya supaya penyebaran virus ini bisa ditekan. Barangkali ini adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan manusia yang seringkali ingin menjadi sama dengan Tuhan. Manusia yang seringkali melupakan Tuhan. Manusia bukan lagi sebagai makhluk sosial bagi sesamanya manusia, tetapi menjadi pemangsa. Manusia menjadi serakah terhadap Allah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari? Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan disampaikan kepada Yoel bin Petuel bahwa Israel akan mengalami kebinasaan total. Pada ayat 4 dapat kita lihat suatu ulah belalang yang berjuta-juta jumlahnya membinasakan segala tumbuh-tumbuhan. Semuanya dimakan habis, dan apa yang ditinggalkan dimakan habis lagi oleh serangan berikutnya. Bencana belalang ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dengan segala konsekuensinya dalam ayat 5 dan selanjutnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, di sana dikatakan bahwa gandum, anggur, dan minyak yang merupakan bahan-bahan pokok hasil tanah Israel menjadi kering dan menipis. Bukan saja diakibatkan oleh ulah belalang, tetapi juga musim kemarau. Dapat kita perhatikan dalam ayat 17, ayat 19, dan ayat 20. Oleh karenanya petani-petani dan tukang-tukang kebun berduka cita karena panennya gagal. Hal ini membawa dampak ibadah di rumah Allah tidak dapat diteruskan kembali karena persembahan dihentikan. Imam-imam dan pelayan-pelayan berduka cita. Dan ayat 5 merupakan panggilan bagi seluruh penduduk negeri untuk meratap. Dan ratapan yang biasa dilakukan oleh Israel adalah cara yang dipakai Yoel untuk mendorong rakyat supaya mereka meratap, berseru kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan, agar mereka bisa selamat pada hari penghakiman. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di minggu pemulihan Yesus Kristus saat ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, adil dan benar jalannya, Raja di atas segala raja, sementara manusia terbatas, sehingga kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini dan bukan kita yang menjadi Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi menjadi peringatan bagi kita untuk tidak terlena, untuk tidak terkabur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan. Karena semua yang ada dalam dunia ini sifatnya adalah sementara. Hanya oleh pendamaiannya membuat kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Maka hendaknya mari kita mengisi kehidupan ini untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk hidup yang memperlakukan sesamanya sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, untuk hidup di mana kita juga menyatakan sikap yang ramah terhadap alam dan ciptaan yang lain. Dan jika hal ini kita lakukan, maka pasti kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bumi yang
kita diami pun diberkati dan memberi hasil yang melimpah. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran memang tidak mudah. Diperlukan pengorbanan, diperlukan pembaharuan akal budi, diperlukan ketaatan kepada firman-Nya, dan tentunya harus dilakukan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 menekankan bahwa Yesus telah memberikan teladan akan hal itu kepada kita. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan mahkota salib berubah menjadi mahkota kemuliaan sebagai upah ketaatannya kepada Bapa di sorga. Oleh karenanya, seruan pertobatan tidak hanya berhenti pada zaman Yoel pada saat itu, tetapi juga terus hendak diperdengarkan kepada kita dan untuk kita lakukan. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun, kita diminta untuk tetap selalu membangun persekutuan dengan Tuhan dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan terinfeksi atau tidak oleh virus corona, pada saat di rumah atau di rumah sakit, dimanapun kita berada. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Dan melalui semuanya itu hendak menjadikan kita sebagai saksi, supaya melalui kehidupan kita dalam ketekunan, kita menghadapi dan melalui semua pergumulan yang ada, kita dapat menceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita akan apa yang telah terjadi. Dan Tuhan berkuasa atas segalanya, supaya mereka juga dapat mengenal kasih Allah dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita lanjutkan kehidupan sebagai anugerah Tuhan ini dengan tetap berjuang untuk hidup di dalam pertobatan dan melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, bersama dengan umat-Mu kami menaikkan syukur di Minggu Pemulihan Yesus Kristus, karena kami boleh terus merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh dapat bersekutu bersama dengan keluarga kami ataupun dalam kesendirian kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menyempurnakan firman-Mu untuk dapat meneguhkan iman percaya kami dan menuntun kami supaya kami boleh hidup di dalam pertobatan dan melakukan kebenaran. Bapa dalam kerajaan sorga, sempurnakan syukur umat Tuhan dalam berbagai hal, sehingga mereka juga boleh dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan juga akan menolong bagi mereka yang saat ini mengalami berbagai pergumulan, bahkan karena pandemi COVID-19 mereka juga harus berjuang tanpa penghasilan. Demikian juga mereka
Tuhan terus menopang setiap pelayanan dari para pelayan GPI Jemaat Sumber Kasih Kendari, demikian juga warga jemaat, simpatisan dan donatur, agar apa yang kami lakukan bersama dengan Tuhan menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan untuk TNI, Polri, para pemerintah bersama dengan semua tenaga medis dan relawan di dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam pekerjaan. Demikian juga di dalam menangani dan mengatasi pandemi COVID-19